Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan sehat, iman, jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabatnya, keluarganya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Agita, anggota DPD Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah di kesempatan hari ini bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran anggota DPD yang baru pertama di tempat kami ini, mudah-mudahan ada nilai positif, ada nilai-nilai nanti yang akan disampaikan. Yang kedua, menghormati para ketua RT, ketua keamanan, kader PKK, para unsur semua yang ada di sini. Izinkan kami atas nama pengurus RW yang pertama mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Inilah tempat kami, begini adanya. Mohon maaf bila mana kurang berkenan tempat dan dalam penghormatan kepada Ibu tadi. Yang kedua, mungkin nanti akan ada pemaparan dari Ibu Agita sebagai anggota DPD Provinsi Jawa Barat. Selama ini mungkin yang ada di sini tidak tahu tugas fungsi anggota DPD seperti apa. Nanti setelah kita mengetahui pemaparan yang harus disampaikan, nanti mungkin ada tanya jawab. Silakan diskusi, apa yang mau disampaikan silakan disampaikan. Mungkin itu saja sebagai kata pengantar. Selanjutnya maka kepada Ibu untuk memaparkan atau arahan dua patah kata yang akan disampaikan perihal tugas Ibu selama ini menjadi anggota DPD dan kemanfaatan masyarakat itu anggota DPD seperti apa. Karena yang saya tahu memang agak-agak blank ya gitu. Yang selama ini kita dihadiri anggota dewan dari partai politik, karena DPD itu bukan non partai. Oleh karena itu menjadikan edukasi bagi kami dari yang ada di sini sejauh mana peran serta DPD untuk masyarakat. Waktu dan tempat kami berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Bapak Ibu semua juga kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini. Perkenalkan saya Agita Nurfianti, saya anggota DPD RI Jawa Barat untuk periode 2024 sampai 2029. Untuk DPD ini memang belum ada ya Pak ya, Iya, kesini. datang di sini. Saya baru pertama kali kesini. Ya mungkin DPD ini memang sebenarnya ini ya untuk pengawasan gitu ke masyarakat, bagaimana apa yang dari pemerintah apakah sampai ke masyarakat untuk pengawasan hal-hal seperti itu gitu. Untuk di sini kan kebetulan ada dari kakak ya, ibu-ibu ini dari kakak, dari keamanan ya Pak ya, keamanan dan unsur masyarakat RT, ketua RT dan unsur masyarakat lainnya gitu. Mungkin kita hari ini bisa berdiskusi mengenai apa saja sih yang misalkan ada kendala apa di lingkungan atau ada masukan apa gitu yang seharusnya gitu. Kurang lebih sih seperti itu Pak. Mungkin nanti bisa saya jembatani atau saya sampaikan untuk masalah-masalah yang ada.
bisa Sharing aja. sharing aja ya. Oh. Terus nantinya pengen misalkan gini ada program PMT untuk anak-anak yang sekarang lagi program stunting, jadi mohon diperhatikan untuk PMT-nya. Jadi makanan tambahannya gitu. Ya seperti itu dulu aja. Ya. Kalau misalkan untuk meja tadi dia harmometer, terus kalau bisa lemari gitu. Jadi untuk arsip-arsip yang mana itu. Kalau untuk penimbangan atau ukuran udah baru gitu. Yang maunya itu mohon diperhatikan itu PMT-nya gitu, semacam susu atau apapun menghabis kulit, jadi secara rutin gitu. Selama ini Kita nggak kan- rutin. apa? Selama ini nggak rutin. Enggak ada, soalnya ada misalkan dari RW, udah ada sekalian jangannya. Tapi kita namanya juga PMT, jadi program makanan tambahan untuk menambah biar balita itu gizinya seimbang. Karena Cuma dari dari yang dari Kemenkes pernah ada nggak Bu yang makanan biskuit untuk yang Nah, kalau cuma tahunya dari dinas kesehatan aja semacam PKN. tapi pernah ada diberikan itu Ya, sering itu membuat ibu hamil biskuit atau susu. yang untuk Sekarang balita juga sama biskuit sama susu, tapi nggak sering setiap bulan. nggak rutin. Yang nggak rutin. Karena kita juga kan ada program ini tiap bulan mah udah ada gitu, misalkan berarti ada menu tertentunya tiap bulan, jadi semua diseragamkan satu kelurahan gitu. Semuanya seragam gitu. Kalau menu itu biasanya yang menyediakan dari ibu. Ya, ini yang menunya dari puskesmas, dari ahli gizi. Misalkan di menu sekarang istilahnya apa? Bubur kacang sama roti dan buahnya apa gitu. Nah itu jadi semuanya sama seragam. Jadi kalau kami mah mohon itu aja lah PMT, dan di samping itu gitu ada. Dan yang tadi Iya, yang tadi sih. Fasilitas ya. Fasilitas. Karena sangat ujang gitu ya. Fasilitasnya itu sangat kurang memadai. Karena air itu sangat dibutuhkan oleh warga. Di sini itu sangat kurang gitu sih. Fasilitas terutama masjid di sini kan ada dua masjid, Al Hidayah dan Nurul Hidayah. Nah yang kedua itu apakah kesejahteraan untuk para ustadz yang mengajar santri-santrinya itu ada anggarannya nggak, atau cara pengajuan teknis pengajuannya gimana? Honor. Ya honor lah, honor lunas. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simboling puan dan lompat itu ya. Sekarang kan musim kemarau. Kalau bisa karena ini kota 5, kalau kemarau kekurangan cair. Jadi sampai ngantri ke masjid. Ya kalau bisa mah tolong diperhatikan lah usulan sumur gitu ya, herbal tolong diperhatikan di sini bangun karena ini ada 4 kali mah hampir ada 30 orang tuh kurangan cair, apalagi sekarang musim kalau kakak ya. Terima kasih Bu, dari saya Ketua RT 04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi. Bebas sih Mas, santai, mah. Ulang tahun Saya ada ya, terkait keberhasilan 05. Kita punya program Pak dari RT 05 itu oleh sama saya Kota Malang, untuk Kota Malang itu buat acara-acara pengajian atau ada panggung untuk acara bersama Fasilitas sosial berarti. untuk warga masyarakat di situ bisa memberikan motor berbasis situ gitu kan, Fasilitas. jadi biar menghalangi jam. Nah selama ini kita udah 1 tahun lagi ya, 1 tahun cuma cuma ada pukul sekian juta. Ternyata kita butuhnya sekitar 50 atau 10. Kita punya kumpul sama warga semua di sini yang ngasih itu cuma 7 juta. Jadi mohon bantuannya untuk terselenggaranya proyek ini gitu ya. Itu gini untuk fasilitas masjid, untuk ternyata sewa masjid akan di sini. Gitu aja.
Ya. Kalau untuk air di sini sekarang ini menggunakan apa Pak? PDAM atau Sumur bor. Sumur Bor kebanyakan. Cuman kalau di sini Bu, karena emang ada sisi kekurangannya itu bukan tanah sertifikat di sini posisinya. Jadi kita selalu ngajuin dari Musrembang atau dari kegiatan yang lain itu sulit karena bukan tanah bukan tanah Pemda lah. Kalau tanah Pemda bisa, tapi tanah PT KAI kaitannya ini tanah PT KAI sulit banget gitu. Tapi kan ini untuk keadilan, ini kan uang negara, kurang rakyat dipakai lagi oleh rakyat gitu kan. Kenapa sulit gitu? Selama ini orang RW lain dapat SAB, kita sulit gitu untuk mendapatkan itu. Beberapa RW lah gitu yang di tanahnya dekat PT KAI sulit. Udah ngajuin dari awal saya jadi RW sampai sekarang belum pernah terrealisasi. Sedangkan kebutuhan sangat sekali, apalagi urgensinya di musim kemarau karena pembusukan. Nah mudah-mudahan dulu sebagai anggota BPD bisa mendorong apa yang tadi disampaikan oleh warga, kesan warga tentang masalah air. Jadi dipukul rata, nggak harus melihat ini tanah siapa. PT KAI tanah negara kok. Ya, tetap tanah negara. Kenapa nggak mau difasilitasi? Itu yang jadi aneh. Terus ngajuin tapi tetap mental. SAB. Mungkin ibu punya cara lain. Apakah ibu nanti misalkan coba ke CSR ini, coba ke dinas ini, mungkin kan kita juga harus misalkan siapin proposal coba gitu. Jadi masukan dari ibu seperti apa sehingga warga juga dapat fasilitasi yang sama dengan yang lain. Kalau bisa dibukakannya Kedalaman kalau SAB itu yang lebih baik di atas 60 meter. Layak. Iya, standar 60. daerah sini biasanya Enggak, kalau yang sudah ada paling 20 meter sampai 30 meter. sudah lama mungkin ya? Nah, kalau kelayakan SAB itu 60 sampai 80 meter. Layakannya yang dikasih pemerintah saya standar. Jadi mungkin ibu punya cara lain lah ini gitu kan. Ada berapa titik yang diputuskan? Sebetulnya di sini untuk sementara ada masjid warga ada 2 titik lah dengan warga juga. Minimal 2 dulu lah. Kalau misalkan per RT lebih bagus. Makanya bersama Ya, yang masjid gitu lah. Kalau misalkan kalau borannya bagus, jangkauannya juga bisa jauh. Iya. Tapi kan kalau misalkan borannya kecil, keluarnya air kecil, ketika semua ikut ke sana ya airnya sulit gitu kan, nggak nyampe gitu. Mungkin nanti problemnya adalah distribusinya Pak. Iya. Nah, udah ada nanti diskusi swadaya. Swadaya. Nah, biasanya gitu kalau kita udah difasilitasi sarana air bersih, kita bikin swadaya. Yang dekat masjid itu Dapat lebih banyak. Iya. Dia ujung, terus Nah, dia airnya, Bagian. mereka pakai pompa air sudah-sudah itu. Iya. Ini yang problem. Nah itu harus diatur. Iya, makanya kan ini apalagi Masjid Nurul kan jet pump. Dan airnya sering problem tuh Nurul. Itu Pak RT-nya depan masjid. Sering problem gitu kan. Gitu. Kadang-kadang sampai nggak mandi jadi kayak apa Pak RT itu. Karena kesulitan air. saya apa? Mandi di bakal problem umum di sini. Iya. Jadi Iya, kalau sudah ada ininya. tata kelola baik kan. Iya, insya Allah. Kalau kita kelola kita udah belajar, udah tahu lah. Untuk operasional, kedua untuk listrik, ketiganya untuk perawatan. Itu harus ada tata kelola seperti itu. Sebaiknya jangan pakai Jepang untuk nyemprot karena jadi tidak adil kan. Iya, tidak ada kotor. Sipel benar di masjidnya. Nah. Cuma di rumah-rumahnya itu Nggak boleh. Ya. Wakil rakyatnya dipilih ya, itu dipilih. Tapi kan wakil rakyat itu ketuanya sebetulnya mah rakyat, kan dia cuma wakil. Nah kita itu ketua gitu kan. Oleh karena itu mungkin beberapa kali mental anggota DPRD khususnya partai politik mental semua. Mudah-mudahan
ibu banyak. Tapi juga Lewat mana we carana gitu. Woi, tapi tiga cepat kan gimana tapi buka dulu pasti cepat. Berkatnya apalagi nasi air untuk warga bekal. Iya, nanti kan untuk kepentingan warga masyarakat. Masyarakat itu. Bapak ya maksudnya yang di masjid itu. Pesan kami ya tetap si Kenata Keloma ini biasanya ada konflik di antara warga nanti. Nah, bisa. Gimana? Mudah-mudahan warga sih bala lagi. Insya Allah. Dulu ada usulan lagi. Saya orang cinta sih kan itu pengawasan nih. Orang cinta sih bisa pindah dengan cepat. Ketika pemerintah negara memfasilitasi perumahannya disiapkan, dikasih sertifikat yang baru. Hei orang cinta sih, hei orang ngalih itu sempatnya atau saya engine pakai itu ngalih sok engine dipakai ngalih terus Ya. Sebabnya bu di dia penduduk asli nama itu apa tuh satu. habis nggak ngaget Kita di sini. gitu kan itu solusi yang terbaik mah gitu kan itu Kalau ada iya pemerintah bikin dulu lah kan ini dibutuhkan misalkan karena di tengah kota ini ada tempat kayak nawe di sisian tapi kan dikasih sertifikat itu semua rata jadi punya sertifikat semua rata sebagai ayo orang pindah ya karena benar gitu kan dipindah di balai tempat ya gusur atau nambah kesengsaraan rakyat yang gimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Hidup RW. kalau untuk pendidikan mungkin di sini. Tapi di sini sekolah terdekat ada ya? Banyak. Banyak ya kalau sekolah ya. Karena kan sekarang kan ya sampai yang kemarin ya masih jalur zonasi ya. Masih lagi. Sekarang kan yang pintar sama yang itu kan campur kan waktu dulu mah tahun-tahun dulu kalau yang pintar pasti di SMA-nya yang negeri kan sekarang aku campur nggak bisa anaknya yang pintar mana yang dapat ranking mana kan nggak tahu. Yang pintar sama yang Jadi mungkin begini maksudnya mungkin Bu, kan untuk menciptakan generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya itu biasanya begini. Kalau kita satukan, maaf bukan saya bilang bodoh, tapi orang kurang disatukan dengan orang kurang pasti menghasilkan orang yang lebih di antara orang yang kurang itu. Begitu juga orang yang lebih disatukan dengan yang lebih akan menghasilkan orang yang lebih lagi. Seperti itu. Metode pendidikan yang dulu, yang sistemnya NEM, orang-orang pintar lah istilahnya masuk ke negeri. Di antara orang pintar itu ada yang lebih pintar. Yang masuk swasta yang dibilangnya katanya kurang pendidikannya ternyata menghasilkan juga tetap menghasilkan orang pintar. Ya. Sedangkan yang sekarang sudah sistem zonasi, sudah sistem pembelajarannya dalam tanda kutip. Saya punya keponakan belajar kalau mau ulangan di mana deh ulangannya? Nggak usah, buka HP kok, buka situs. Jadi ya mungkin dari DPD Ibu khususnya mungkin bisa mendorong buat Kota Bandung dirubah lah. Biar kedepannya generasi Kota Bandung tuh jadi generasi yang lebih berkualitas. balik ke NEM apa namanya? Ya, balik dari segi penerimaan sekolahnya, balik dari tata cara pengelolaan pembelajarannya. Sekarang kalau tata pembelajarannya oke di mandiri, tapi ulangan aja kita bisa lihat ini dari mana kita mengeksplor kemampuan kita gitu. Kalau segalanya tergantung udah disediakan, sedangkan sekarang Pak Google mah tuh tahu segalanya, gampang ya ketik kata sandi ya apa yang dicari gampang ada. Gitu. Jadi nggak akan bisa sampai keluar potensi si anak-anak itu maksimal mungkin. Iya. Mungkin lebih sistem UN ya. Iya. Nasional. Iya. Seperti dulu gitu Iya. kembali lagi seperti dulu. Kalau sekarang kan sistemnya US ya, ujian sekolah. Sekolah. Iya, sekolah masing-masing, soalnya dari sekolah, semuanya sekolah yang menentukan gitu. Kalau kembali lagi seperti dulu kan berarti ke UN ya, ujian nasional seragam semua materinya sama, semuanya sama. Mungkin kalau dengan seperti itu anak muda lebih terpacu untuk belajar Iya. lebih baik lagi gitu, untuk lebih berprestasi itu lebih terpacu gitu ya dengan sistem yang dulu gitu ya. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan juga gitu untuk masukan ini. jadi pertama yang cinta kalau bersaing dengan yang pintar
biar yang lebih pintar siapa, Nah. yang bodoh maaf yang bodoh bersaing dengan bodoh ya yakin keluar dari kita ya. Nah Seperti itu kalau sekarang kan bingung, jadi keteteran yang bodoh bersaing dengan yang pintar. Terus kalau reunian orang cinta si unggul aja kan anda juga tahu nih kalau gaul itu percuma gitu. Kota Bandung menciptakan ujung baru, menciptakan Ciroyong, tapi kenal yang cinta asli deh. Teori STUK. Iya, reuni ditiadakan karena warau sadayana. Kan alun di alusan, ini tempat pemukiman Kalarungu. Tapi ketika di pemukiman fasilitas olahraga, fasilitas penghijauan bagus, nggak harus jauh-jauh ke alun-alun. Mereka merasa nyaman, merasa segar gitu dengan ada tingkat olahraga. Lalu misalkan tempat kayak lapang ini, bisa saja kan jadi mini futsal bagi anak-anak dengan rumput sintetisnya gitu kan. Cuma jadi konten apa dipakai? Enggak, kalau kita jadi mini futsal ini sintetis, saya berarti mengeluarkan. Nah, tata kelolanya tetap untuk PAD-nya. Warga misalkan anak-anak karena emang baik, terus kita pakai jaring, kan bisa iuran seridonya. Tetap ada pepek juga untuk keamanan, untuk para pengurus, untuk tata kelola itu. Jadi pengelolaannya terus itu ada. Jangan sampai udah dibantu pemerintah, tata kelola tidak ada, ngajuin lagi, pemerintah juga mungkin capek. Nah itu tetap ujung-ujungnya tata kelola harus baik supaya berkelanjutan ya programnya. Jaga fasilitasnya. Nah, ya betul itu seperti itu. Enggak, Nusanis? Kebetulan saya sunatan saya kan di RW 13 ini kalau masalah pendataan warga saya yang sekretaris. Per 3 bulan atau per 6 bulan sekali biasanya ada permintaan pembaruan data dari pihak kelurahan. Kita dari RT, RW selalu menyetorkan ke kelurahan bahwa misalnya ada warga yang meninggal atau apa, atau warga yang tadinya statusnya bagus ekonominya turun ini. Tapi pada kenyataannya bantuan yang turun dari dinas sosial itu lagi malahan beberapa bulan ke belakang ada satu bantuan yang orangnya udah lama meninggal tapi turun terus. Tapi sudah dimutahin kan datanya. Iya, jadi Tapi masih dapat. Tiap 3 turun bulan. ya. Masih datang. Padahal kan per 3 bulan data dari RT RW itu selalu masuk ke kelurahan, dari kelurahan masuk ke kecamatan. Jadi yang jadi bikin pertanyaan kita tuh di mana ini yang tidak mau memperbarui data itu? Apakah di kecamatan atau di kelurahan? Kalau di kelurahan saya rasa tidak mungkin karena setelah menerima dari RT RW, kelurahan itu biasanya langsung pertemuan di kecamatan. Nah, kecamatan langsung baru dia masuk ke tingkat kota. Kemungkinan mungkin dari pegawai BPS atau apa mungkin ibu bisa mendorong untuk data ke depannya diperhatikan kalau memang ada usulan. Sekarang begini, tidak mungkin RT RW mengeluarkan usulan seseorang untuk menerima bantuan kalau orang itu tidak layak. Dan tidak mungkin juga RT RW mengusulkan misalnya seorang untuk dicoret dari penerima bantuan kalau betul-betul dia juga masih layak, ternyata dia mau. Masih RT RW juga mengajukan dia untuk dialihkan ke yang lain. Seperti itu. Tolong bantuan dari ibu mungkin dari dinas terkait untuk didorong seperti itu. Biar jadi pemanfaatannya betul-betul diperoleh sama orang yang benar-benar berhak. Kalau sudah diperpanjang terus ya memang seharusnya sesuai, tapi gimana ini miss-nya gitu ya, kita yang harus diperbaiki gitu ya. Tapi kalau yang didapatnya kalau pembagiannya lancar, selalu ada. Tapi orangnya ya perlu Tepat sasaran gitu. Iya, Ada lain. Jadi yang Maksudnya udah yang mapan udah pas kita- itu mah, yang udah mapan Ya itu kan harusnya udah nggak lagi ya. padahal mah kita udah berubah gitu. Per 3 bulan ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa saya sampaikan ke dinas terkait ya untuk masalah bantuan sosial ini. Ada lagi Pak? Oh, ada lagi.
menambahkan aja Bu, itu untuk misalkan ini buat sekarang kan banyak sampah ya, sampah yang tidak bisa diatasi dari bawah kan, misalkan dari ke-RT-an atau ke atasnya. Kalau bisa mah untuk dari warga RT, dari per RT-nya dikasih apa itu buat tempat atau gitu, buat tempat misalkan buat organik dan non organik, jadi bisa memilah-milah sendiri nanti warganya. Jadi setiap titik, jadi jangan misalkan satu RT satu, jadi harus lebih gitu, jadi gimana nanti disimpannya. Kalau untuk membuat bank sampah itu tidak mungkin karena tidak bisa, kalau di RW 13 itu nggak ada tempat, nggak ada lahannya gitu. Mungkin di ya dengan itunya aja dulu, tongnya aja dulu gitu. Kalau sumber daya manusianya yang menggilah itu Nanti itu ibu rumah tangga sendiri dan kakaknya gitu yang memilahnya gitu. Bahkan di sini yang memilahnya juga, misalkan ini kita yang organik dan organik biasanya disatuin, tapi ada nanti bapak petugas sampah yang suka angkat juga suka memilah sendiri gitu. Nanti yang ke TPS-nya langsung udah ini aja, udah nggak ada sampah yang plastik, nggak ada gitu. Udah semuanya udah dipilah gitu. Cuman kita kan kebanyakan ini warga RW 13 itu pakai kresek kerentil-kerentil digantung gitu. Ya. Gitu. Jadi belum dipilah dari rumah Iya, sendiri. iya, karena kan itunya apa tempatnya gitu yang tidak memungkinkan. Jadi kita seabreknya gitu. Nanti yang milah mah bapak sampahnya. Ya, memang sampah ini masih jadi masalah ya. Iya. Walaupun sekarang alhamdulillah sudah bisa diangkut ya sampah. Iya. Seperti kalau dulu sih ada waktu beberapa tahun yang lalu program saluran air. Nah untuk sekarang ini kayaknya nggak ada gitu. Jadi gimana manusianya mau sehat kalau saluran airnya mampet gitu. Mungkin itu Bu kalau diperhatikan. Di musim hujan. Apalagi kalau musim hujannya banyak sampah. Terus bau dari saluran itu kan ya itu mesti kita continue untuk kerja bakti. Tapi masalahnya ini dari jalan utama itu banyak yang ditutup gorong-gorongnya. Oh, paling sih itu. Jadi kita kelimpahan warganya, apalagi di daerah Al-Hidayah itu sangat tinggi gitu. Mungkin itu Bu. saluran airnya. Saluran air. Iya. Oke. Gorong-gorong. Disuruh dicek di rumah, langsung datang bulan depan. Nah itu pengajuan tuh bukan setahun 2 tahun, berarti udah berapa tahun diajuin tapi enggak pernah sekarang. Saya langsung ke kelurahan, saya minta orang kasusnya di saya langsung periksa ke rumahnya, langsung bulan depan dapat. Nah itu maksudnya apakah prosesnya harus begitu atau misalkan caranya gimana, kan ada juga di fasilitasi sama kelurahan ya. Kalau misalkan orang yang nggak mampu secara gini ini, tapi begitu dilaporkan, nah gitu, itu kan dari mana kenalannya gitu. Tapi saya ketika di sini ada 2 orang, gitu, langsung dan kasusnya datang langsung. Malah si orang di Indonesia bilang ya harusnya ini emang benar-benar layak dibantu. Nah, saya tahun depannya dia dapat bantuan. Bukan tahun depan, bulan depannya maksudnya gitu. Ini tuh udah berapa tahun nggak pernah dapat apa-apa. Jadi bukan apa, karena dia juga ngadu ke saya. Setelah saya jadi pengusaha, dia ngadu belum pernah dapat apa-apa. Udah berapa lama ya? Si pemiti saya sangsara, pokoknya itulah. Ya saya kan tetap udah, saya juga sama ya. Bukan saya sok mampu, tidak, saya juga tetap. Mungkin faktor usia, Pak. Mungkin faktor usia masih terlalu. Apanya? Usia dia. Iya justru ini emang usianya usia produktif, tapi dia kan nggak punya kerjaan, nggak punya apa. Parkiran juga dia seminggu cuma sekali. Iya. Jadi dia punya anak 3 gitu. Ya saya berapa? 3 anaknya. Sampai saya terharunya apa? Begitu saya ngasih surat apa masuk ke dalam, sampai dipotong saya tuh. Suruh datang orang kelurahannya, datang dia lihat. Ya ini emang gak layak, tapi ditanya kok belum pernah dapat gitu. Makanya saya sampai ke Dinsos langsung, orang Dinsos saya panggil jadi suruh lihat langsung gitu. Dan kebanyakan kan gini. Jadi saya juga kayak di masyarakat tuh ya. Jadi seolah-olah kita pengajuan itu kan si orang-orang dinasnya juga terkait. Kadang-kadang ini relasi, ini rekan kan gitu. Jadi kesuruhan ke situ lah. Ternyata begitu saya langsung orang yang suruh datang, langsung dia bisa.
langsung. Nah itulah. Jadi kadang-kadang kepengurusan juga ya gitu suka mau ngamakai pengurusan. Itulah orang-orang terdekat, orang-orang apa gitu. Jadi seorang juga nggak langsung support atau gimana. Makanya bagusnya sampai saya telepon suruh datang dilihat langsung. Nah, alhamdulillah. Ternyata emang prosesnya sebenarnya cepat sih. Cuman itu dari mana gitu kendalanya? Maksudnya ajuan kan tiap tahun suka ada sensus, suka apa, tetap dimasuki perubahan atau apa. Tapi hasilnya ya itu aja. Nah itu maksudnya. Ya, kan kita kan pusing Bu RT. Ah, seberat sebelah hari itu. Justru jika datang dari saya langsung gitu. Ajuan udah, nah gitulah. Jadi ini dari mana ini mandatnya? Tapi yang saya coba langsung gitu, langsung Pak. Gitu. Nah ini fasilitasnya maksudnya kalau kita ada ajuan, misalnya ada masyarakat tidak mampu, ini proses cepatnya harus gimana? Kan saya juga gini Bu, saya udah berduduk di organisasi, capek Bu urusan organisasi mah. Jadi itu beras yang gerong we, urujeng saya teh ribut teh. Nah, tapi kan intinya saya membantu orang. Maksud saya teh supaya saya herang lauk benang tak gimana bagusnya saya bantu anak sekolah di mana, aturannya gimana, jadi supaya nggak ada ketegangan lah. Dan jujur saya ngebantu, bukan saya masukin sekolah saya minta uang, tidak itu. Nah ini prosesnya gimana bagusnya, aturannya gimana, jadi nggak usah pakai kelembagaan kan kurang etis itu sebenarnya mah. Di kita juga kan ada pemerintahannya gitu, yang apa, yang harus membantu kayak gitu. Tapi ini kebanyakan jujur aja Bu, saya dari organisasi kebanyakan saya ngebantu dari organisasi bukan dari instansi gitu. Ya gitulah, jadi banyak nama inti nama rek dulu saya Bu inti nama gitu. Jadi kumaha tuh dah dari saya ngebantu nah loh dari saya maksudnya bukan untuk saya cari uang sih kok. Kayak rumah sakit, sekolah saya sering rumah sakit saya bantu sering. Kayak tetangga saya itu demam berdarah Bu, sampai dia mau keluar masuk gak punya biaya, ditahan tuh di rumah sakit. Saya datang ke sana, saya keluarin, saya katakan saya sampai dobrak saya siap loh, nggak bayar deh loh. Cuma katakan saya kita apakah aturannya harus begitu atau gimana gitu. Jadi pemerintah juga memfasilitasi, tapi kadang-kadang dipersulit. Nah itu gitu Bu. Ini pengalaman aja nih. Jadi masalah Iya. Yang misalnya Jadi dari inilah, asalnya tidak mampu, sudah mampu kan harusnya punya dicoret Kan ya. kalau ini menurut RT ada orang kan jadi ada yang itu ada yang dah meninggal masih dapat. Jadi orang yang harus benar-benar dibantu kadang-kadang Nggak dapat. nah itu. Tapi orang yang justru mampu, nah itu lain. Jadi kayak ada gini lah, kayak ada relasi KKN. Jujur saya bisa dibuktikan. Cuman kan inilah lantai hari selama tidak merugikan diri silahkan mereka baguslah. Dan saya ingat punya aturan sorangan di situ mereka nampak perlu pakai surat, perlu pakai intansi, kayak moga kita salah gitu. Tapi kan gampang terus kurang etis. Ingin nyaman jadi apa aturan dipakai, tapi bisa membantu gitu maksudnya aturannya kayak gimana kalau misalnya biar perusahaan rumah sakit misalkan nih jelas-jelas ini orang harus dibantu, aturannya harus dimakan bagi itu jadi supaya nggak ada PS atau lain-lain itu. Setelah didata nomornya itu 2009 kasih ATM. Kan tadi sebelum tunggu, tapi sekarang 2 tahun. kosong. Tuh kan, oke kan. Saya mau pakai di mana? Emang betul ada ATM-nya mah ada. Saya yang lima loh. Terakhir kemarin saya lupa saya kira gua ya tapi saya bilang.